Baik, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tugas protokol komunikasi atau C-layer pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Nyoman Wirawardana, Ide Sasta Gusjayadi, dan Inah Dewi Pakarna. Adapun latar belakang dalam pembuatan tugas ini, yaitu pada tahun 1990-an penggunaan internet semakin meluas dan menjadi jaringan komunikasi global yang terhubung dengan jaringan komputer di seluruh dunia. Sejak itu, TCP atau IP terus berkembang dan diperbarui untuk memenuhi kebutuhan komunikasi jaringan yang semakin kompleks. Pada saat ini, TCP atau IP menjadi protokol komunikasi standar yang digunakan di seluruh dunia dan menjadi dasar dari komunikasi internet. Dan adapun tujuan dari pembuatan tugas yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian mengenai model TCP atau IP, untuk mengetahui dan memahami perbedaan dari model TCP atau IP dengan model layer. Ketiga, itu untuk mengetahui proses pengiriman data di jaringan pada situs web yang menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS menggunakan platform Wireshark. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui hasil pengambilan data disesuaikan dengan protokol model layer atau model TCP atau IP. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan standar protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke dalam sebuah internet. TCP atau IP mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan internet dan menyediakan protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat di internet. TCP di sini adalah protokol yang bertanggung jawab untuk mengontrol pengiriman data dalam sebuah jaringan. TCP juga memastikan bahwa data yang dikirimkan terkirim dengan benar dan tidak hilang atau rusak pada saat perjalanan melalui jaringan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengiriman data dan protokol HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Yang pertama itu IP address perangkat. Untuk mengakses IP address perangkat yang kita gunakan untuk dengan cara memerintah command prompt dengan diketahui dengan IP address perangkat yang digunakan adalah 192.168.16. Yang kedua, IP address website tujuan. Yang kita gunakan adalah http://lipi.go.go.go.id. Untuk mengakses IP address website yang kita tuju dengan menggunakan pemerintah di command prompt, kita mengetik page untuk dapat mengetahui bahwa IP address website yang kita tuju. Yang ketiga adalah mencari IP address di Wireshark perangkat yang terkoneksi IP address di website tujuan. Yang keempat adalah mengakses internet 2 untuk mengetahui apa source sudah berhasil terkoneksi dengan destroyed. Untuk mengakses protokol Ethernet 2 dan mengetahui apakah source sudah berhasil terkoneksi ke destroyed, Anda dapat gunakan perangkat lunak analisis jaringan network analyzer seperti Wireshark atau TCP/DAM. Yang terakhir, menggunakan request get untuk mengakses website yang digunakan untuk memperlihatkan HTTP yang kita gunakan. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu hasil pengambilan data dengan protokol model OSI layer atau model TPC atau IP. Nah, di sini ada physical layer.
Jadi physical layer itu adalah Jadi itu ada physical layer. Jadi physical layer itu adalah lapisan pertama dari model OSI atau Open System Integration yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui media transmisi fisik seperti kabel serta optik atau gelombang radio. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransfer bit-bit data dari sumber ke baliknya. Jadi untuk materi selanjutnya itu mengenai hasil pengambilan data dengan protokol model OSI layer atau model TPC atau IP. Nah, yang pertama itu ada physical layer. Nah, jadi physical layer itu adalah lapisan pertama dari model OSI atau Open System Integration yang mengatur cara data dikirimkan dan diterima melalui media transmisi seperti kabel tembaga, data optik, atau gelombang radio. Dan lapisan ini juga bertanggung jawab untuk mentransfer bit data dari sumber ke tujuan melalui media transmisi dengan aman, efisien, dan terpercaya. Itu ada data link layer. Jadi, data link layer itu merupakan lapisan kedua dalam model OSI atau Open System Integration yang bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana data dikirimkan antara dua perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengubah pesan yang diterima dari lapisan network menjadi frame yang dapat dikirim melalui media transmisi, serta memastikan bahwa frame tersebut dikirimkan dengan benar ke tujuan yang tepat. Yang nomor C itu ada network layer. Jadi network layer itu adalah lapisan ketiga pada model OSI yang berfungsi mengatur dan mengelola pengiriman data di antara jaringan yang berbeda atau dalam satu jaringan yang besar. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk memilih jalur terbaik atau rute yang tepat dari sumber ke tujuan melalui berbagai jaringan yang terkoneksi. Selanjutnya ada transport layer. Jadi transport layer itu adalah lapisan keempat dari model OSI yang bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman data end-to-end antara dua aplikasi atau perangkat dalam jaringan. Dan juga lapisan ini memastikan pengiriman yang handal, akurat, dan teratur dengan mengatur aliran data. Pecah data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan melakukan pemulihan data jika terjadi kesalahan pengiriman. Yaitu ada session layer. Jadi session layer itu adalah juga lapisan, tapi yang kelima dari model OSI. Dan juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur koneksi atau sesi antara aplikasi yang berkomunikasi dalam jaringan. Lapisan ini memungkinkan juga untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi atau koneksi dengan perangkat lain di jaringan. Selanjutnya itu presentation layer, di mana presentation layer ini adalah salah satu dari 3 lapisan dalam arsitektur sistem komputer yang disebut model OSI atau Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan format data yang sesuai dan memfasilitasi pengkodean, enkripsi, dan deskripsi data. Lapisan ini juga menangani konversi antar format data yang berbeda dan memberikan kontrol untuk menentukan urutan dan kecepatan pengiriman data. Hasil pengambilan data dengan protokol model layer. Yang terakhir yaitu application layer, di mana application layer ini adalah lapisan teratas dari model OSI atau Open System Interconnection yang berfungsi sebagai terbuka antara pengguna dan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi dan protokol yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan jaringan. Application layer menyediakan berbagai protokol yang digunakan dalam aplikasi jaringan seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan lain-lain. Protokol ini memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan, seperti mengirimkan email, mengunduh file, browsing web, dan lain-lain.
Baik, mungkin sekian yang bisa disampaikan kelompok kami dalam presentasi ini. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih.